Hai untuk teman-teman semuanya, kembali ya, saya Mary Uli dari Studio Podcast Radio Maestro. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan tamu yang kalau di Puspita ini selalu saya singgung-singgung gitu kan, selalu saya hadirkan juga lagunya. Dan saat ini adalah saat saya bisa ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan mereka ya. Jadi nanti ada arrangernya, ada vokalnya juga, ada pencipta lagunya juga. Jadi untuk teman-teman ini pasti jadi perbincangan yang seru banget. Dan bersama saya nih di Puspita, Pujian Sejati Pilihan Tanah Air sudah hadir teman-teman dari Kariza Production. Halo semuanya. Halo. Apa kabar nih? Hai. Sehat ya? Baik, sehat. Ini, sehat. Ini di Jakarta. Ini ada Mama Maria. Mama Maria di Jakarta ya, Mama Maria ya? Di Jakarta, Mary. Di Jakarta. Kak Gihon juga di Jakarta? Di Jakarta. Kalau Gonta juga ya, oke. Ini walaupun terpisah jarak daring gitu ya, tapi kita akan ngobrol-ngobrol karena kita udah penasaran sebenarnya lagu-lagunya Sobat Maestro di Bandung semuanya udah mulai diperkenalkan gitu ya, dari mulai bulan-bulan kemarin gitu. Tapi untuk nama-nama ya udah nggak asing lah, apalagi saya kalau lagi bacain gitu di chart gitu kan, terus cerita-ceritanya. Tapi baru sekarang juga nih Sobat Maestro, saya sendiri berkesempatan untuk bertemu dengan beliau-beliau ini dan akan lebih menggali lagi single-single mereka, walaupun ada yang nggak bisa hadir, tapi berharap ada Mama Maria, ada Kak Gihon, dan kalau Gonteng nanti bisa bantu cerita juga begitu ya, tentang perjalanan semua sampai single ini akhirnya boleh menjadi berkat di Kota Bandung untuk Sobat Maestro dan untuk terlebih nanti nih lebih luas lagi. Nah ini jadi di Puspita pekan ini kontennya itu beda banget karena kita akan ngobrol tadi bersama dengan teman-teman dari Kariza Production yang baru aja ngerilis 4 pujian yang liriknya, lagunya itu asik banget, pastinya juga memberkati. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini saya mau langsung kenalan dulu. Ada Mama Maria di sini. Halo Mama Maria. Hai sayang. Aduh, tuh kan bener sosok ibu banget gitu. Puji Tuhan sehat. Mama Maria terima kasih ya sudah meluangkan waktunya nih untuk bisa hadir. Nanti cerita-cerita ya, karena sebagai pencipta lagunya dari mulai lirik segala macam, nanti Mama Maria bisa cerita sama kita ya Mama Maria ya. Dan ada juga Kak Gihon Lohanda. Ini sebagai arranger nih ya dari pujian-pujian yang akhirnya bisa kita nikmati. Apa kabar Kak Gihon? Hola, kabar baik. Thank you. Nah, nanti boleh cerita-cerita juga nih ya tentang bagaimana sih kemarin mengaransemen semua lagu-lagu, dan ada juga nih dari vokal kita nih, ada Kalau Gonta Tarigan. Halo. Halo. Nah, sebelum semuanya nanti juga kebagian untuk saya tanya, saya mau ke Mama Maria dulu nih ya, Mama Maria ya. Kita sebagai yang udah paling lembut, keibuan banget gitu ya sore hari ini nih. Jadi penasaran juga nih sama sosok Mama Maria ini sebagai pencipta lagu-lagu keren yang ada di Kariza Production. Apalagi kalau memang itu tadi untuk teman-teman yang memang sudah memperhatikan Puspita gitu ya, pasti udah nggak asing lah sama lagu-lagu. Udah saya ceritain juga soalnya tentang Saat Ku Belum Tiba, Bersamamu, Janjinya, dan Rapuh yang dibawakannya oleh Kalau Gonta dan juga Kak Rachel Rai. Nah ini mau ngobrol-ngobrol sama pencipta nih yang melahirkan pujian-pujian tadi nih. Mbak Maria, boleh diceritain dong? Saya selalu penasaran sama cerita-cerita pencipta lagu gitu ya. Ketika lagu itu akhirnya hadir gitu sampai tetap bisa eksis, awalnya sebenarnya seperti apa sih Mbak Maria? Sebenarnya sih kebetulan kalau Mary tahu itu kan beberapa lagu ini saya kolaborasi ya. Lirik-liriknya itu dibuat oleh beberapa orang yang berbeda. Dan ketiganya dalam hal ini hamba Tuhan semua ya. Jadi kalau Janjinya sama Rapuh itu saya dengan pendeta Joas Adiprastia. Kalau Bersamamu saya dengan pendeta Woro Tobing. Dan kalau Saat Ku Belum Tiba dia sebenarnya mungkin kalau bahasa lainnya evangelis ya, dalam kaitan bahwa dia hamba Tuhan juga ya. Ya, khusus bagian pelayanan pemuda ya, terutama Bung Ronald Pekuwali ini. Jadi sebenarnya ya tentunya berawalnya dari ngobrol-ngobrol, dari cerita-cerita, dari sharing dan sebagainya, dan terus kemudian saya memang minta sama mereka untuk menyampaikan itu lewat beberapa kata-kata yang terus kita jahit bersama menjadi suatu lirik, dan itulah yang saya bikin lagunya gitu. Oke, jadi awalnya sebenarnya
pas lagi fellowship gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu kan, terus tiba-tiba akhirnya tercetus untuk bisa tulis-tulis lirik dan menjadi sebuah lagu. Nah, biasanya kalau ciptain lagu nih tadi, ini kan saya juga dapat cerita katanya ini inspirasinya juga di masa-masa pandemi global ya, Mbak Maria ya, gitu. Jadi justru ketika nggak banyak orang yang bisa berkarya ketika masa pandemi seperti sekarang ini tapi ada yang berbeda. Nah, waktu itu apa sih? Dan bukan 1-2 lagu loh yang akhirnya bisa memberkati anak-anak muda khususnya gitu ya, Mbak Maria. Tapi ini ada beberapa lagu. Seperti apa sih waktu itu awalnya berangkatnya seperti apa? Tentunya sharingnya itu ya memang saling menguatkan dalam kaitan pandemi ini ya. Bahwa banyak sekali, saya percaya sekali gitu, bahwa banyak sekali rencana-rencana Tuhan melalui semua ini. Jadi memang keberserahan total itu adalah mutlak gitu ya pada Tuhan. Yes. Dan dari tentunya kita sharing dengan beberapa teman khotbah ini, pendeta-pendeta ini, mereka juga mengalami kok hal-hal yang seperti ini. Namun iman percaya itu ya tentunya semakin dikuatkan gitu ya melalui fase-fase yang harus dilewati. Bahkan kalau mereka ini harus menguatkan gitu kan, menguatkan pariwisatanya dan sebagainya. Yeah. Dan ini sangat inspiratif menurut hemat saya gitu ya, cerita atau sharing dari para pendeta ini itu sangat inspiratif dan membuat saya juga semakin kuat berpijak dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya terus kemudian itu saya buat lagu gitu. Oke ya, jadi nggak yang muluk-muluk banget juga gitu ya teman-teman ya. Kerinduan mereka hasil dari sharing saling menguatkan awalnya, dan ini ingin supaya semua lebih merasakan lagi, semua di masa-masa yang memang semuanya butuh beradaptasi, semuanya juga bisa sama-sama kuat untuk menghadapi, begitu ya Mama Ria ya. Nah ini penasaran nih tipsnya dong, untuk Sobat Maestro yang memang sekarang juga penasaran gitu ya, pengen sih nyiptain lagu atau mungkin udah mulai sering menulis, kan ada ya dari kayak gitu ya anak-anak milenial sekarang lah, udah punya tulisan tapi kayaknya ini keren jadi lagu. Nah, Mbak Maria gimana sih caranya supaya bisa nyiptain lagu, terus pemilihannya gitu? Kadang-kadang orang jadinya takut, aduh bisa diterima nggak ya gitu, nggak usah terkenal dulu deh, bisa diterima nggak sih sama circle kita dulu gitu. Kalau Mbak Maria punya nggak sih ketakutan kayak gitu, dan tipsnya seperti apa? Saya nggak punya ketakutan seperti itu, karena saya jujur aja dalam pengertian begini. Pada saat saya menulis lagu, tentunya yang utama saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi artinya orang itu tentunya begini ya, kita berempat di sini. Mungkin Mary senang dengan lagu Janjinya, mungkin Logonta senang dengan Bersamamu, mungkin Gihon senang misalnya Rapuh. Jadi artinya selera itu tidak bisa kita tidak bisa mengikat diri kita untuk hanya menyenangkan semua kuping orang, karena pasti berbeda. Tetapi yang paling saya pikirkan dan saya doakan, tentunya saya mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau mau bicara masalah tips, kembali lagi adalah bahwa kejujuran, keluarnya seperti itu, ya itulah adanya. Jadi nggak harus aduh ini nggak enak, aduh nanti kalau si ini bilang nggak enak gimana ya, aduh kalau jadi artinya nggak jujur gitu. Suka ada ketakutan kayak gitu ya, yang penting jujur aja gitu. Sahabat Maestro kalau mau bikin lagu, iya mau pakai apa aja, mau pakai gitar, mau hanya dia humming, dia nyanyi, mau dia mau kayak piano, apapun bentuknya, mau tidak pakai instrumen sekalipun, yang penting kejujuran aja. Wow ya, simple loh ternyata tipsnya ya. Nah itu tadi udah sedikit kita kupas ya, bagaimana Mbak Maria memulai sampai akhirnya juga lagu-lagu itu bisa kita nikmati sekarang di Radio Maestro juga, udah bisa di request juga. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang lagu terbaru dari Kariza Production. Ada satu pujian, satu single yang judulnya Saatku Belum Tiba. Nah ini siapa nih? Mungkin Kak Gihon boleh cerita dong tentang satu single ini, Saatku Belum Tiba. Oke, aku cerita tentang lagunya sendiri kali ya. Yes. Jadi lagunya nih sangat relevan kalau menurut aku sama generasi kita sekarang. Jadi di mana segala sesuatu orang pengennya cepet gitu. Kalau nggak cepet kayaknya nggak cool gitu. Padahal seringkali kalau kita mau lihat pakai sudut pandangnya Tuhan, malah itu kan kita kan percaya maksudnya
semua akan baik pada waktunya gitu. Intinya lagu tentang itu sih. Intinya bukan waktunya kita, bukan it's not my timing, tapi waktunya Tuhan gitu yang buat kita. Jadi melatih kita untuk lebih sabar lah. Oh, kalau lagunya sendiri Iya, karena gitu. dari judulnya kan unik ya, saatku belum tiba. Kalau yang lain kan biasanya saat indah pada waktunya. Kalau ini belum tiba, kayak yang udah di border duluan gitu kan jadinya. Biasanya saatku sudah tiba gitu ya. Iya, betul Kak Johan. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk isi lagunya, kayak ya penyerahan diri juga kalau semuanya ada waktunya begitu ya. Oke, dan ini dinyanyikannya oleh Kalau Gonta Tarigan ya. Kisahku ini dalam semarak kehidupan yang ku jalani, ku merasa sanggup dan mampu dalam setiap keputusanku, hingga tak sadar apa yang ku alami, betapa ringkih dan tak sanggupnya diriku jalani kehidupan yang fana, berharap pertolonganmu. Saat ku belum tiba sahutmu, namun karena cintamu, kuasamu nyata, mukjizatmu ku rasa, ku percaya ku ikut perintahmu, terbaik pada akhirnya ku rasakan, sebab saatmu telah tiba untukku. Hingga tak sadar apa yang ku alami, betapa ringkih dan tak sanggupnya diriku jalani kehidupan yang fana, berharap pertolonganmu. Saat ku belum tiba sahutmu, namun karena cintamu, kuasamu nyata, mukjizatmu ku rasa, ku percaya ku ikut perintahmu, terbaik pada akhirnya ku rasakan, sebab saatmu telah tiba untukku. Saat ku belum tiba sahutmu, namun karena cintamu, kuasamu nyata, mukjizatmu ku rasa, ku percaya ku ikut perintahmu, terbaik pada akhirnya ku rasakan, sebab saatmu telah tiba untukku. Tarigan ya. Dah, ini untuk persembahan lagu nih dari pujian Saatku Belum Tiba ini, penasaran juga nih dengan sosok nama lo Gonta Tarigan yang sebagian teman-teman pasti udah pada tahu juga ya, kalau Gonta juga waktu itu pernah ikut ajang pencarian bakat itu PC, pernah bekerja sama juga. Aduh, kalau lihat feeds Instagramnya sama siapa coba tuh, lihatlah udah pernah kolaborasi sama siapa aja gitu ya. Tapi ini penasaran, akhirnya kalau Gonta Tarigan bersedia untuk ikut di produksi lagu
Saatku Belum Tiba. Nah, dari awal seperti apa nih? Ikut audisi juga atau tiba-tiba ditelepon gitu sama Mama Maria atau seperti apa awalnya sampai akhirnya Kalau Gonta yang menyanyikan lagu ini? Awalnya pastinya dibuka dengan lagu Janjinya ya yang udah rilis kemarin. Waktu itu prosesnya sebetulnya lebih ke Kogihan. Ada Kogihan yang hubungin, yang kontak untuk nanya kira-kira mau nggak dengan lagu ini, dan sebetulnya memang dari dulu pengen banget gitu loh, pengen banget nyanyiin lagu rohani, pengen banget, apa ya? Jadi seenggaknya talentanya nggak buang sia-sia gitu, yang udah dikasih Tuhan. Makanya bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan, kayak gitu. Jadi, dan ada momentum di lagu Janjinya, ditanya bersedia nggak, coba aja dulu. Ya kenapa enggak? Kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu. Jadi coba aja dulu. Dan memang dari satu lagu itu udah dapet gitu loh, pesan dari lagu itu yang dibuat sama Maria. Pas aku baca liriknya, aku kulik, aku dalamin, ternyata memang kena. Nah, akhirnya dari satu kerjasama itu berlangsunglah sampai di Saatku Belum Tiba ini. Gitu. Oke, jadi memang ya ada tahap-tahap juga ya dari mau ditawarin sama Kak Gihon, terus dipelajari juga untuk liriknya gitu, karena kan ya berbeda lah ya dengan yang biasanya di dunia sekuler gitu. Ini kan ada pesan yang memang harus disampaikan juga gitu ya tentang kasih dan kebenaran. Nah, ini mumpung masih di Kalau Gonta Tarigan nih, nggak ngebawain satu lagu ya, ada satu judul lain juga. Ini judulnya Janjinya. Kalau cerita tentang lagu Janjinya seperti apa nih Kak Gonta? Tentang lagu Janjinya yang jelas itu pas lagi kita semua lagi ngerasain down-nya situasi pandemi ini lah ya. Aku juga merasakan, ya semua orang merasakan, dan dari sisi aku sendiri aku lagi betul-betul goyah secara iman atau secara mental. Akhirnya datang satu lagu ini, nggak tahu kenapa tiba-tiba kagian ngontak untuk penawaran lagu ini, ngasih tahu demonya lagu ini. Pas aku dengerin, ya memang ini yang lagi dirasain. Dan seperti yang Mama Maria bilang tadi, membuat sesuatu harus jujur. Ya, ini kejujuran yang lagi dirasain. Jadi itulah kenapa langsung nggak pikir panjang, langsung mau dengan lagu Janjinya ini. Karena dari artinya lagu ini sendiri, kita mesti sabar aja. Janji Tuhan pasti udah waktu Tuhan udah diatur. Tuhan selalu bekerja, Tuhan nggak pernah berhenti bekerja. Jadi janjinya itu sangat kurasakan untuk lagu Janjinya itu sendiri. Gitu. Jadi untuk pribadi juga sangat menguatkan ya, terutama kemarin di saat proses adaptasi di masa semua orang juga merasakan efek dari pandemi global di dunia ini begitu ya. Nah, mungkin mau ditambahin nih sama Mama Maria tentang lagu Janjinya sendiri nih. Kalau waktu bikin satu persatu lagunya memang sepertinya kelihatan berbeda-beda ya, tetapi sebenarnya semuanya juga berkaitan ternyata. Kalau Janjinya ya memang pada saat itu, kalau ini ditulis oleh Pendeta Yowas Adi Prastia ya. Jadi pada saat itu memang salah satu sharingnya adalah beberapa lingkungan atau circle-circle terdekat juga kena gitu ya, positif COVID dan harus berpulang, dan ya hal-hal demikian itu sering sekali memang menyedihkan gitu ya. Terus tapi menanggapinya seperti apa, ini yang terus kemudian sepertinya tercurah di dalam liriknya Bapak Yowas Adi Prastia ini gitu ya. Bahwa pada akhirnya memang di situ ada satu kata-kata, lara itu nggak masalah, lara itu kita boleh kok merasakan lara, sedih gitu ya. Tetapi ada satu, ini kembali lagi gitu, bahwa iman percaya kita kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah ini yang apa namanya, kalau dari Janjinya adalah seperti itu. Dan pada saat itu memang saat saya serahkan ke Gihon Lohanda untuk diproduce musiknya, memang saya mengarahkan kepada penyanyi pria. Dan pada saat itu beberapa vokal diperdengarkan oleh saya ke saya, kemudian Logonta lah yang saya pilih.
Oke, jadi Cie Gonta. akhirnya memang Cie Gonta nggak jadi Cie Gonta. Oke, dari tadi kita udah ngobrol ya teman-teman tentang dua single nih, bagaimana latar belakangnya sampai akhirnya memang Kak Gonta juga yang menyanyikan. Sekarang mungkin kita mau dengerin dulu ya untuk pujiannya sendiri, dan abis itu kita langsung mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi, karena bukan hanya ada penyanyi pria saja di Karisa Production, ada juga nih penyanyi wanita. Singlenya apa, lagunya apa, nanti akan kita kembali tetap bersama dengan kami di 92,5 Maestro FM. Bayang-bayang mau tampak perkasa, tetaplah mencinta, tetap berharap, sebab cinta itu lebih kuat dari